bisa mendrive atau mengatur sedemikian hingga satu atau beberapa variabel sistem atau kombinasi linear dari variabel tersebut itu bisa diatur sedemikian hingga akan mengikuti suatu referensi yang kita berikan. Misalnya referensinya berupa sinyal R, misalnya disebutnya R yang berubah terhadap waktu, maka dia bisa mengikuti gitu ya. Nah, di sini memang kemudian bisa kita lihat bahwa performance track ini namanya tracking, jadi menjejak, men-track suatu sinyal referensi, suatu perintah referensi, men-track itu menjejak. Kayak kalau Anda tahu snap kanon anti serangan udara itu kan biasanya dia men-track posisi pesawat kemudian dia nembak. Nah, men-track posisi pesawatnya mengikuti pergerakan posisi pesawat musuh kemudian dia menembak. Nah, itu maksudnya mengikuti itu ya. Nah, di sini performance trackingnya tentunya juga akan dipengaruhi oleh respon transient dari sistem ya. Ibaratnya kalau Anda tadi yang cannon serangan udara, kalau begitu dia nembak, misalnya dia punya respon transientnya tuh terlalu lightly damp ya, jadi dampingnya rendah, maka saat dia berubah referensinya bergerak dari kanan ke kiri karena mengikuti posisi pesawat musuh, maka saat dia menuju ke posisi yang pesawat A, begitu sampai sana dia nembak bergerak ke pesawat B. Nah, kalau dia lightly damp saat dia mencapai posisi yang B misalnya, maka dia akan mengalami seperti osilasi, overshoot dan sebagainya yang kemudian lama teredamnya. Maksudnya lama kemudian dia diam lagi. Nah, kalau seperti itu kan dia akan sulit menembak yang B-nya, yang pesawat B, karena belum sempat dia converge ke posisi pesawat musuh yang B-nya sudah terbang kemana lagi. Nah, itu masalah tracking itu kira-kira seperti itu. Juga dipengaruhi oleh karakteristik closed loop-nya. Jadi tetap berpengaruh, tapi yaitu tadi ditambahkan requirement bahwa variabelnya bisa mengikuti suatu reference tertentu. Jadi nanti ada biasanya kita kalau udah masalah seperti ini itu bicaranya bukan hanya seberapa besar dampingnya, waktu untuk meluruhnya dan sebagainya, tapi juga masuk ke masalah seberapa besar error dari respon terhadap nilai referensinya. Jadi misalnya diberi referensi berupa nilai 5, pada steady state dia berapa errornya. Itu nanti masuk masalah seperti itu. Dan nanti kalau Anda bicara lebih banyak lagi ada masalah gangguan dan sebagainya, tapi itu di luar yang kita bahas di sini. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, kita udah bahas kemarin, ada yang di kuliah ini kita akan membahas pertama yang sudah dibahas sebelumnya itu PID, udah kita bahas ya. Jadi itu juga ada sifat untuk trackingnya sebenarnya ada, karena ada PID, terutama ada I-nya itu. Ya, tiga-tiganya itu akan mempengaruhi pertama karakteristik sistem dan juga bisa digunakan untuk mengatur performance tracking dari sistem. Selanjutnya adalah kita udah bahas kemarin, kalau pendekatannya pakai multivariable system, artinya kita bicaranya sistem multivariable gitu ya, dengan menggunakan pemodelan jelas pakai state space. Maka kita akan membahas di kuliahnya ada dua. Yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, yaitu untuk sistem yang punya di dalamnya sudah mengandung unsur integrator. Jadi sifat integrator ini penting dalam penjejakan ya, karena dia bisa seperti di PID, dia yang akan punya sifat untuk mengeliminasi steady state error, yang penting. Jadi kalau ada sistemnya sudah punya integrator di dalamnya, biasanya kita bisa menggunakan pendekatan pertama ini, yaitu intinya sederhana sebenarnya. Jadi seperti Anda mendesain controllernya seperti saat Anda mendesain stabilisasi, jadi suatu saat regulator, jadi tinggal A minus BK, ya sudah, itu cari aja ya. Kemudian carikannya gimana, yang sudah kita bahas sebelum ini adalah menggunakan pole placement ya. Jadi kita pakai pole placement dulu. Jadi dengan definisi A minus BK yang sudah kita pahami ya, A minus BK yang untuk closed loop-nya, maka kita tinggal mendesainkannya ya sesuai dengan tentunya dengan memperhatikan sifat yang mau kita tuju, artinya meletakkan pulse-nya di mana ya. Kalau di pole placement kan itu, jadi Anda meletakkan pulse-nya sesuai yang Anda inginkan, kemudian Anda definisikan A minus BK-nya masih dalam
variabel K1, K2, K3 sampai K berapa, terserah, ya, tergantung ukuran sistem Anda. Kemudian definisi lokasi pulse closed loop yang Anda tuju itu diingatkan dalam suatu bentuk polinomial karakteristik yang diinginkan. Ini, ya. Jadi yang mendefinisikan polinomial karakteristik ini Anda seperti meng-assign bahwa sistem closed loop-nya harus punya karakter seperti ini. Dan nanti itu akan bisa dimanfaatkan untuk membentuk juga atau mempengaruhi juga sifat trackingnya. Jadi ide yang pendekatan pertama itu metodenya sama persis seperti stabilisasi, cuma nanti implementasi gain kendalinya yang berbeda. Ya. Sorry. Jadi kok di sini, kalau dengan untuk tracking controller, maka setelah menghitung K, Anda dapatkan K ukurannya sesuai dengan ukuran state Anda. Ya. Kemudian yang dipakai untuk lingkar dalam hanyalah nilai K yang atau parameter K yang terkait dengan variabel state yang tidak di-track. Jadi misalnya di contoh ini yang kemarin, yang mau kita track adalah variabel X3, yaitu theta. Ini kan. X3 itu theta. Ini theta. Kita mau track itu, maka artinya variabel X3 itu tidak dimasukkan dalam inner loop feedback-nya. Ya. Jadi walaupun Anda menghitung gain K-nya 3 seperti ini, untuk X1, X2, X3, tapi nanti yang dimasukkan ke dalam inner loop-nya hanya 2, yaitu yang X1, X2, X3 enggak. X2 ini sini, itu masuk ke sini. Ya. X1 kali, lihat formulasinya, X1 kali, 0,2103 kali alfa, yang ini kalikan Q. Ya, ini kalikan Q. Kemudian yang ini mana? Yang terakhir. Yang terakhir ditempatkan di forward loop di sini. Nah, dia sekarang bukan hanya dikalikan dengan X3, yaitu X3, tapi ada dikalikan dengan error, yaitu error selisih dari nilai referensi yang diinginkan dengan Y-nya. Y-nya itu apa? Y X3 tadi, karena yang kita mau track adalah X3, yaitu theta. Jadi dia akan mengkompensasi jika theta yang mau kita atur itu belum mengikuti R-nya, referensinya, seperti itu. Jadi penempatannya seperti itu aja. Nah, itu kita bahas kemarin contohnya ya. Ini adalah contoh di mana lokasi poolnya seperti itu, minus 1,5, minus 5, plus minus 2i, ya. Maka dapatlah responnya seperti ini. Ya. Dan penempatannya seperti ini, gain-gainnya. Dan kalau bisa dilihat, kalau dengan metode pole placement, kalau kita ganti lokasi poles-nya yang kita inginkan, artinya Anda mengubah keinginan Anda tentang terkait karakteristik sistem yang mau Anda tuju. Ya, Anda buka ini, tolong siapa bisa dimatikan nggak mic-nya? Ya. Jadi kalau menggunakan set poles yang baru, maka Anda dapatkan K yang baru. Kemudian Anda aplikasikan lagi ke sini dengan cara yang sama, cuma isinya beda gitu aja kan. Maka di contoh ini Anda dapatkan yang seperti ini. Bisa Anda lihat lokasi pulse yang berbeda menghasilkan respon yang berbeda. Gitu ya. Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga si lokasi pulse yang baru itu akan mempengaruhi karakteristik transiennya. Ini bisa dilihat dia damping rasionya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dan time responnya juga lebih lambat, sehingga responnya bisa dilihat lebih lambat atau lebih sluggish gitu ya. Itu. Jadi itu yang kita bahas kemarin. Kemudian misalkan kita sekarang mengatur alfa, ya, dimana kalau dilihat dari persamaannya, alfa ini bukan variabel yang diintegrasikan dari yang mana-mana, tapi kalau tadi kan theta dari Q. Kalau kita lakukan, kita ngeyel pakai cara yang pertama, kita tetap bisa dapat gain-nya, kemudian kita aplikasikan seperti ini, ya, gain-nya tadi. Bisa dilihat bahwa kualitas tracking-nya tidak seperti yang diharapkan, dia tidak mengikuti referensi yang diinginkan, padahal itu tujuan utama dari salah satu bagian dari tujuan tracking controller. Jadi saya menunggu. Punya di internasional ya. Okay. So yesterday we have already started discussing about the tracking controller. As we know, if we talk about tracking controller, we talk about we have another things to consider, yeah, not just the transient response of the system, yeah.
the one that we already discussed when we talk about regulator problem, or we usually use the term stabilization, right? In regulator case, in regulator problem, the main concern is how to change the characteristic of the system such that then it has good transient response, meaning that if the system disturbed from its interim condition or its initial condition, then it will convert, return to its trim condition in a particular way. So the way it returns to the trim condition is the one that is determined by the transient characteristic of the system. So that characteristic is the one that we consider, and usually we need to develop a feedback gain K such that then the system will have the characteristic just like what we desired. Okay, but in tracking problem, we have another consideration. So of course we still need to have our system have a good transient response or good dynamic characteristic. It has to be stable and so on, but it also has ability. The system, the controller, still also has to have capability to drive one or more of each variable or any linear combination of each variable, such that then it can follow a particular or a given reference signal R. Yeah. So the idea is, for the tracking problem, we need to make the system such that a chosen variable can follow a given reference. Yeah. So that's the idea. Of course, when we talk about the tracking performance, it always relates to the dynamic characteristic of the system or the stability of the system, right? So in this case, usually in the previous discussion, what we talk is more focused on the stabilization of the regulator problem. Now we step into the tracking problem. Here we also we will see that we have a bit different control structure. Yeah. Now we also include feed forward gain. Yeah. But the way we compute the gain is if you see here, is a bit quite similar with the way we compute the gain for stabilization, but we need to introduce another addition, or we need to rearrange the implementation of the gain first, or next in the tracking control with integral, we need to introduce additional state variable representing the error, or the error between the reference and the variable that we choose to track the reference. Okay, so this is the one that we have already discussed yesterday for the system which has already an integrator in its characteristic, right? So as you can see, the integrator characteristic is very important if we talk about tracking performance, right? Because as we can see from the PID controller, the Ki, or the coefficient for integration, can be utilized for eliminating the steady state error. So it will affect the tracking performance of the system. So this is what we have already learned yesterday. Suppose the system has an integrator in it. So you can determine the tracking controller just by computing the gain K, yeah, just like when you compute the controller for stabilization, right? So you compute A minus BK here, A minus BK right here, right? And then you compute K in this, for example, using pole placement. So you need to determine the closed loop poles that you desire, and then from there you can determine the polynomial characteristic polynomial, and then
you can use the coefficient of these polynomials to determine the feedback gain k. But after you get the k for constructing the tracking controller, you need to implement the gain k in a bit different way as the one that you usually do when we design stabilization. Here, as you can see, because in this example, we want to track the state variable, the third state variable, x3, or equal to theta. So in this case, the last element of the gain k is not included in the inner loop. So the inner loop will only use these two elements. Yeah, the element correspond to the first state variable x1 and the second one x2, right? But x3 is not included in the inner loop. The third element here is implemented in the forward loop here. Yeah. So these two will process the first and the second state variable alpha and q, but the last one here, yeah, the last k3, not just dealing with the theta but also with r. So it will compute or we process the error variable, which is r minus y. Y is equal to x3 because in this case we choose to use x3 as the variable that we assign to track the signal r here, right? If we do that, then this is what we got here. So this is the response of the system, yeah. And if you choose different poles, yeah, because we talk about pole placement method here, yeah. So if you choose different poles, meaning you want the system to have different characteristics. In this case, it will also affect the tracking performance, right? Suppose you want the system to have these poles, right? So you will get another set of a controller gain here, and then you implement this controller element using this approach, using this scheme. So this is what you get, the function for the control input u, and this is what the response of the tracking controller, right? So as you can see now, you have more sluggish response. Why? Because as you can see here, the set of poles that you choose for the second case here is more lighter damp, yeah, and it has slower time response compared to that one, right? So as you can see, minus 1.5, minus 5 plus minus 2i, so it has larger damper here and faster time response compared to that one, right? So as you can see, the response will these two response are different. The first one is faster, as you can see here. The second one is slower. Jadi itu. And then suppose now we choose another variable to be tracked by the controller. Suppose now we choose alpha, and as we can see here, alpha in the system model is not integrated from any other variable. As you can see, theta in the model comes from the integration of q, yeah, but now the alpha is not. So we can say that the equation for alpha has no integrator, right? So suppose we try to develop the controller using pole placement, and we apply the same pole locations, and this is the controller that we get. And if you apply this feedback gain using the tracking controller scheme, so this is what you get. So as you can see, the response is not as we expected. Yeah, you can see that alpha cannot track the given reference signal. That's because in this case, alpha has the equation for alpha, the transform function for alpha has no integration on it. Jadi itu ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang berikutnya, dan ini bisa lebih umum, itu integral ya, integral.
So the second method is the tracking with integral action. Yeah, in this case, this is another scheme for the tracking controller. The block diagram is quite the same, similar to the first approach. Yeah, but now we have this thing. Yeah. So we have integration after the comparison. That means we now in the scheme the controller will integrate the error. The error is the deviation, the difference between the reference and the tracking variable y. Yeah. And then in the inner loop we still have the state feedback controller here, and here the state feedback will compute all the state of the system, not just the state which are not chosen to be the tracking variable, but all the variables are fed to the KS. So suppose you have the A here is a 3 by 3, so X will be 3 by 1. So all the state of the system will be fed back through KS here. That's why using this approach, we can also adopt this scheme. For example, you compute the stabilizing controller here first. You compute KS using, for example, pole placement, such that then this inner loop part has a good transient characteristic, or it has good stability, right? And then after you get a good, you have a good inner loop system, then you can define the design. For example, you apply a PID controller here, right, in the forward loop here, and then you can just tune the PID controller such that then you will get a good tracking performance. Yeah. But now we will use this approach, yeah, such that then we can compute Ki and Ks using multivariable controller technique, right? So now let's see here. So suppose we have a system, yeah, this is represented by this thing, x dot equal ax plus bu, y equals cx. So y here is the one that the variable that we want to be the tracking variable. So it will track the signal r here, yeah. So using this approach, then if you see this thing, so u can be determined as minus ksx plus ki times integration of e dot. Yeah, e dot here is r minus y, where y equals cx. So we can determine the controller function just like that one. U equals minus kxx plus ki integration of e dot dt, where e dot equal r minus y, right? Or it will be equal minus ksx bar plus ki integration of r minus y dt. Yeah. So this is the definition of the control function. Nah, jadi kalau dengan pendekatan berikutnya ada yang menggunakan integral. Jadi kalau Anda lihat block diagramnya mirip, cuma di sini sekarang kita masukkan ada integrasi. Ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang mirip PID kemarin itu, jadi ada integralnya, gitu kan ya. Jadi ada integrasi di sini, artinya kita memasukkan sistemnya jadi punya tambahan sifat integral. Walaupun nanti Anda bisa, kita ada contoh bahwa integral x ini bahkan bisa digunakan untuk sistem yang sudah punya integral di dalamnya. Jadi lebih fleksibel. Kita lihat. Tapi ada beberapa syaratnya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini perbedaannya dengan tadi adalah kita tetap punya inner loop dan outer loop, tapi di outer loopnya kita tambahkan integral, ya. Kemudian ada KS dan KI. Nah, di sini KS sebagai inner loop, kalau di sebelumnya KS-nya itu hanya beroperasi dengan dikalikan dengan X, ya, umpan balik state variable, tapi hanya X yang tidak menjadi Y atau tidak menjadi variabel yang mau men-track R, gitu kan. Kalau di sini semua X-nya diumpan balikkan, termasuk yang kita mau jadikan itu nanti, ya. Masuk ke sini, kemudian yang di sebelah sininya akan ada integrasi, dia akan mengintegralkan error dari R dan antara R minus Y-nya itu. Nah, jadi kemudian dikalikan dengan KI. Nah, artinya kalau lihat seperti ini,
kita menambahkan satu integral dalam sistem. Artinya ukuran dari state-nya itu akan nambah karena ada tambahan satu integral. Ya kan? Ingat itu. Kalau kita punya sistem semua dalam lingkar tertutup, semua tambahan komponennya itu hanya berupa gain, maka state sistem secara keseluruhan tidak bertambah ordernya. Ya, artinya dia tetap punya 4x4 atau berarti 4x4 ya sistemnya jadi 4x4. Tapi kalau kita menambahkan sistem yang ada integratornya, maka dia akan nambah ordernya. Jadi ini seperti kalau Anda nambahkan sistem tambahan tapi berupa bentuk fungsi transfer, maka dia jadi nambah ordernya gitu. Itu maka dengan lihat blok diagram ini definisinya seperti ini, punya sinyal kendali di minus KS kali X tambah KI kali integral ini. Jadi bisa tuliskan begini. Ya. Di mana integral definisi errornya menjadi E dot, jadi turunan DE per DT sama dengan R minus Y. Jadi ini kemudian diintegrasikan terus. Itu yang membuat dia seperti yang kita kode PID kan errornya diintegrasikan kemudian dikalikan sesuatu. Nah seperti itu miripnya. Jadi kadang-kadang orang melihat ini sebagai PI controller, PI like, sifatnya seperti proportional integrator controller. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mengakomodir ini, maka kita perlu mendefinisikan sistem baru. Ya, yang saya katakan tadi, karena adanya integrator, maka ordernya menambah. Ya. Nah, di sini maka kita mendefinisikan state baru, yaitu XA. Ya. Kita mendefinisikan XA. Ini adalah state baru. Yang isinya adalah state asli dari sistem yang mau dikendalikan, tambahkan state E, yaitu error, di mana error adalah ini. Ya. Atau E dot sama dengan R minus Y, jadi memudahkan. Ya. Nah, dengan menggunakan definisi XA ini, ya, maka kita bisa mendefinisikan persamaannya menjadi, kita punya dua persamaan, menggabungkan dua persamaan. Kalau ini kan berarti X dot sama dengan AX plus PU itu mau persamaan yang sistemnya mau dikendalikan. Kemudian dari persamaan error ini bisa kita tuliskan sebagai E dot sama dengan R minus Y atau R minus CX karena Y sama dengan CX. Kan gitu. Udah, jadi kita punya dua persamaan diferensial, X dot sama dengan bla 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 dan E dot sama dengan bla bla bla. Maka bisa kita gabungkan dalam, kalau kita menggunakan definisi XA, maka ini menjadi X A bar dot gitu ya. Nah, itu sama dengan X bar dot E dot sama dengan, nah ini persamaan pertama adalah X dot sama dengan AX plus BU gitu. Sini 0 aja, nggak ada nilainya. E dot sama dengan R minus CX, berarti R ada R di sini, R minus CX. Kan gitu, B-nya sini 0. Udah. Nah, dapatlah Anda jadinya kombinasi dari dua persamaan itu mendefinisikan suatu bentuk persamaan state space baru, yaitu yang itu XA dot dengan itu. Nah, ini bisa kita tuliskan jadi seperti ini. XA dot sama dengan AAXA tambah BAU tambah BRR. Ya, hanya simbolisasinya aja. AA adalah A0. Coba lihat, A0 minus C0, BA sama dengan B0, BA, kemudian BR-nya 01. Ya. Ini disebut sebagai augmented system. Jadi sistem yang sudah ditambahi dengan variabel baru, augmented. Nanti perkataan augmented itu tidak spesifik hanya untuk masalah ini, tapi biasanya itu umum. Jadi kalau Anda misalnya menambahkan model aktuator ke dalam sistem dinamik Anda, itu juga hasil yang diperoleh bisa dikatakan sebagai augmented system dan sebagainya. Tapi di sini augmented system itu maksudnya ini, ya. Jadi Anda menambahkan variabel E ke dalam persamaan Anda. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau sudah melibatkan X dan P, ya, maka yang tadi definisi ininya itu bisa kita sederhanakan jadi cuma karena di sini ada error sudah ada di sini kan, ini kan error sebenarnya ini.
Ini kan error. Integrasi dari dot kan jadinya error. Berarti minus KS kali X tambah KI kali E. Itu kan. Maka karena XA itu isinya sudah X dan E, itu kan, ini XA, maka persamaan U-nya jadi seperti ini aja. U sama dengan minus KA kali XA. Paham ya? Jadi kalau Anda lihat ini kan sebenarnya sama dengan minus KSX tambah KI E gitu kan. Karena XA itu sama dengan XE, maka ini bisa dituliskan jadi minus KAXA digabung gitu. Berarti KA-nya isinya adalah KS sama KA-nya adalah KS minus KI gitu. Itu ya. Oke. Oke, jadi kalau kita masukkan itu ke persamaan kita, menggantikan U-nya, jadi kita gantikan U-nya ini dengan itu, maka didapatkan persamaan ini. Ya. AXA plus BA minus KA XA plus BRR. Ya. Karena sama-sama mengandung XA, bisa digabungkan jadi AA minus BAK, BAKA XA tambah BRR. Oke. Udah selanjutnya seperti apa? Udah bentuknya seperti itu Anda ya A minus BK sudah tahu tuh. Jadi sekarang Anda kan mau cari KA, KS sama KI. KSK itu ya KA itu. Jadi Anda tinggal mencari KA-nya dengan metode yang sudah kita pelajari yaitu fold placement. Atau nanti bukan hanya berarti hanya pakai fold placement misalnya, bisa pakai metode misalnya optimal dan sebagainya. Nanti kita bahas saat kita optimal, saya kasih contoh juga seperti ini. Ya, walaupun optimal relatif agak sulit kalau kita kerjakan dengan tangan, ya. Bukan berarti lebih mudah dengan kaki gitu ya. Maksudnya butuh metode komputasi yang lumayan panjang. Jadi tenang aja kalau yang itu nggak akan disuruh ngitung semuanya di kertas gitu ya. Tapi kalau yang fold placement masih mungkin kan. Tuh. Sampai ada pertanyaan nggak? Minum dulu. Sambil saya minum. Silakan kalau ada yang mau tanya. Masih dengerin nggak nih? Halo. Pada masih dengerin atau udah pada tidur pulang jangan? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Banyak yang berhalangan atau gimana kok cuma 50-an ya? Ada yang nggak bisa hadir pagi ini yang internasional mungkin? Wah, Ahmad Katami ada? Pak. Ada. Bibi? Bibi nggak ada? Halo? Bibi nggak ada ya? Oke, Bibi nggak ada. Saya catat dulu. Kalau Anda berhalangan, karena mungkin ada kuliah lain, bilang, jangan diam aja ya. Asif Dityo? Ada Pak. Ada pertanyaan nggak Asif? Masih belum Pak. Masih memahami. Oke, kalau ada yang nggak jelas, minta ulang di apa? Minta jelasin, bilang aja ya. Pak, ulangin lagi, nggak apa-apa, saya terangin lagi. Calvin, Christian? Ya Pak. Ada pertanyaan Anda? Sementara ini belum Pak. Belum, oke. Karina Dara? Bilang juga nih. Iya Pak. Ada pertanyaan nggak Anda? Belum ada Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Tadi Pak, saya... izin bertanya Pak. Oh, silakan Anda siapa? Justin Pak. Ya, silakan. Pak, maaf saya masih agak bingung tadi tujuan kita memberikan augmented system di sistem tracking control yang ada integrator itu tadi buat apa ya Pak? Saya masih belum nangkap Pak. Terima kasih. Saya share screen sekalian ya, biar ini kan ya, Justin tadi yang nanya, udah kelihatan layarnya? Ya, betul Pak. Ya. Jadi kita lihat formulasinya, karena
kita punya, nah ini ya, dimana dari ini kan muncul dari blok diagram ini, kita mengintroduce ini kan, integrasi di dalam sistem kita. Artinya kita harus punya secara eksplisit formulasi dari dinamika errornya dalam sistem yang mau kita kendalikan. Itu maksudnya. Ini kan berarti kan KI dikalikan dengan E, berarti E dan E adalah hasil integrasi dari error yang ini kan, di sini tuh error dot punya. Atau errornya kalau dilihat dari sana, error yang antara R minus Y itu kemudian diintegrasikan. Artinya ada dinamika tambahan di situ. Kita mengintroduce variabel baru yaitu E yang punya dinamika. Tuh. Artinya saat kita menghitung kontrolernya, dia harus masuk dalam secara eksplisit dalam formulasi sistem yang mau kita gunakan untuk menghitung kontrolernya. Makanya kita perlu memasukkan E ini, dan ini bisa dilihat di sini kan, yang saya tulis tadi. Ini kan bisa dituliskan sebagai minus KSX tambah KI kali E kan, ini KI kali E, ini kan E, ini E. Ya, artinya sekarang memang ada variabel X dan E yang masuk yang menjadi feedback nantinya. Dan E ini punya dinamika karena dia dinamikanya adalah integrasi dari selisih R minus Y, maka dia harus kita masukkan dalam persamaan kita. Dengan caranya gimana? Kalau kita bicara state space, kita harus memasukkan variabel state-nya dari sistem tambahan tadi. Sudah pernah saya ajarin kalau kita punya dua state space gitu, dua sistem 1, sistem 2, dihubungkan secara seri gitu kan ya. Kalau ini bentuk ada state space-nya sendiri, ini state space sendiri, maka saat Anda menggabungkan ini, Anda kan yang Anda lakukan adalah membentuk exchange-nya dulu kan. Exchange-nya isinya adalah X1 dan X2. State variable sistem pertama dan sistem variable sistem kedua. Kemudian berdasarkan definisi XC ini, Anda definisikan matriks A gabungannya. Nah, itu disebut sebagai augmented. Hal yang sama dilakukan di sini. Karena Anda seolah-olah di depan sistem X dot sama dengan X plus BU Anda ada tambahan perhitungan error tadi, maka Anda harus mengintroduce state variable baru ke dalam persamaan Anda. Itu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Oh, jadi berarti yang state space yang paling bawah itu diberi bentuk baru sebagai state space augmented gitu ya, Pak? Iya, ini state space augmented-nya ini. Jadi kita lihat sekarang state variabelnya baru kan, merupakan kombinasi dari state variabel benda yang mau kita kendalikan, yaitu si X bar-nya itu, tambah state variabel E, yaitu karena ada proses integrasi dari error-nya itu, yang di sini, yang saya cari itu. Paham ya? Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Oke, tadi saya. Oke, for this, the next. The second approach here is what we call the tracking with integral action. In this case, we introduce a integral in the forward loop, yeah, such that then that means we need to include a new dynamic in our system, because we need that when we compute the variable the feedback, the controller gain Ks and Ki here, right? So in the we have already discussed the difference. Then using that scheme, the function for u becomes that one, yeah. So it include the inner loop feedback, which process all the state variable of the system X. It will be multiplied by feedback gain Ks, and then plus the second term here represent the outer loop process, which is the integration. The Ki will be multiplied by the integration of the difference between R and Y. So Y here is the variable that we want such that it will track the variable R. So we need to measure how far away Y from R, and we want to make Y as close as possible to R. Yeah, so in other words, we want to make the R minus Y close to 0, right? So that's what we want. So in this case, because we include or introduce a new dynamic into our system, so we need to determine what we call the
augmented system here. Right? So the idea is quite simple, that we include a new state variable representing the integration of the error, because it has integration, right? And once we determine the new state variable xa comprising of x bar and e, the error, right? Then we can form a new state space model by combining these two dynamic equation. The first one is the plan dynamic equation x dot equal ax plus bu, and the second one is the dynamic of the error r dot equal r minus y or r minus cx. So if we work out this equation and combine them, so we can then form them in a matrix form, so using xa as the variable. So we have that kind of state space model, right? So now our A matrix becomes A0 minus C0, and then BU, the B matrix becomes B0, and there's another B, which is BR01. So this thing is called the augmented system, yeah. So here, this is the augmented system, where AA is that one, A0 minus C, and then we have BA and also BR, right? If we use this definition of augmented system, we use the variable xa in our system, then this thing, the definition of u now becomes only u in minus ka xa, right? Because it's like minus k a times x and a, because and we know that K A comprises of Ks and Ki here, right? Okay. So once we use this feedback, the control function minus Ka xa, and then the control loop becomes x dot xa dot equal axa ba minus kxa plus brr. So we get that one. So this is the closed loop system, yeah, the closed loop augmented system, right? So the idea is how to compute Ka such that then it will give you a good characteristic, right? So now let's see again, we use the same approach or procedure just like in the previous, the first method, right? So suppose in the steady state condition, the system becomes that one, so the variable becomes in steady state or stationary condition. We put a subscript s on it, just that. So we have xas dot equal a minus bka xas plus br rs, and again, because we in this example, usually r is a constant input, so and it is a reference signal, so it will not change from beginning till the end. So rs equal r constant, and then the error can be defined as ea is equal xa minus xas. So it's like the error between the value of x at any time to the value at the steady state condition. So again, usually in this case we want xa to goes into the stationary condition, and the stationary condition depends on the reference that we put into the system. So if we use that definition, so we can compute xa dot or the dynamic of the system at any point minus the dynamic equation of the system at stationary condition. So you get that one, yeah. Again, because that one, then this thing becomes 0, so you end up with only that one. And we know that this thing is equal to e dot, and that one equal to e, so you get ea dot equal a minus b ka times ea. So it's like and we know that inside the variable ea, yeah, we have
the error representing the difference between R and Y, right? So EA comprised of XA minus XAS, and that means EA we have XA and also E, yeah. So if the system is stable, right, A minus BK is stable, that means the response of EA will decaying to 0. It will converge to 0, right? Because it is a non-homogeneous problem, right? If EA goes to 0, that means it first it will converge to the stationary condition, of course, and then we know that EA, because it is a vector, one of the vector define the E dot equal R minus Y, right? So that means if EA close to 0, so the definition of the error R minus Y will also goes to 0. That means it will take the system such that Y will get close to R. So it will follow the value, the given R. So it can provide a controller that will make the variable Y to track R. So this is the things that is discussed here. Yeah. So the idea now is to using that understanding. So now the idea is how to compute KA using any method for multivariable system, right? At this point, we already learned about pole placement method, so we just use that method to compute KA, and the procedure is the same. Yeah, you determine the pole's location, the closed loop pole's location that you like, and then compute the KA, yeah, and then you just apply or implement the variable KA using this scheme, right? So you will get K as KI because once you get KI here, then it is KA, KI will be KS and KI. Yeah. The element of KA comprises of KS and KI. So you need to just take the value that you get from the pole placement method, and then take some part of it as your KS and take another part of it as the KI. So let's see now. Okay. So this is one example here. Yeah. Suppose you have now we have the equation. As you can see, we have only alpha and q dot. Oke, jadi belum lagi ya. Jadi setelah Anda mendapatkan state augmented-nya, maka Anda kalau sudah dalam bentuk state augmented state space seperti ini, maka U yang tadi itu, yang ini, itu kemudian bisa dinyatakan dari lebih sederhana menjadi seperti ini. Ya, karena Anda tahu XA-nya adalah X sama E, maka KA-nya seperti itu. Ya. Maka KA-nya itu akan bisa istilahnya di apa namanya itu, di partisi. Nanti kalau Anda ngitung KA, ketemu KA-nya, Anda partisi. Beberapa N komponen awal itu adalah KS, sisanya adalah KI. Gitu. Karena Anda menempatkan, kenapa kok gitu? Karena Anda mendefinisikan itunya seperti ini, state-nya. X dulu baru E. Kalau Anda balik, ya berarti Anda balik juga. Tapi kalau biasanya orang berarti X dulu baru E. Maka X kan ukurannya sesuai ukuran sistem Anda. Misalnya 4 kali 4 berarti dia 4. Maka di sini 4 elemen pertama, 4 kolom pertama itu menjadi KS, sisanya menjadi KI. Itu aja sebenarnya. Kalau sisanya Pak, ya kalau kita bicaranya si sistem yang inputnya 1, ya berarti KI itu masih 1. Tapi kalau bisa misalnya inputnya lebih dari 1, misalnya Anda pakai elevator sama canard berarti 2, ya KI-nya akan 2 kolom terakhir gitu ya. Nah, itu gampang lah. Oke, jadi Anda tinggal kalau sudah menggunakan formulasi ini, maka closed loop-nya menjadi seperti itu aja kan. AA minus BKA bla 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 itu. Dan kemudian dengan pendekatan yang sama seperti kita bahas suatu metode atau approach pertama, kita definisikan kondisi. Ini intinya untuk mendefinisikan persamaan error dinamiknya antara kalau dia kondisi steady state sama kondisi di mana saja. Maka yang kita cari adalah supaya dia selalu converge ke kondisi stasioner, artinya dia konvergen, itu kan stabil artinya. Ya. Dan kita tahu bahwa kok di sini EA-nya itu yang ini itu
mengandung XA, di mana XA itu ada X dan E. Kan gitu, variabel XA itu. Lagi-lagi ingat definisi ini. Ini XA-nya. Ada E. Maka kalau di sini errornya itu juga mengandung unsur E, error E-nya, error untuk E-nya, gitu ya. Nah, kalau A dot-nya itu menuju 0, maka itu juga akan mengatakan bahwa E-nya itu menuju 0. Artinya kita akan sistemnya akan mendrive si tracking tracking variabel yang men-track itu menuju nilai referensi yang diinginkan. Gitu. Caranya gimana? Ya sudah, kita tinggal menghitung K dengan sedemikian hingga si error error dinamiknya itu konvergen menuju 0. Itu kan artinya si AA minus BA KA itu harus stabil. Ya, stabilnya gimana? Ya, pilihan. Jadi, mau cepat, mau lambat itu urusan kita yang memilih. Oh, ini cukup lambat-lambat saja nggak apa-apa, yang itu harus cepat dan sebagainya, itu urusan lain. Nah, kita beri contoh di sini. Kita punya sistem itu state space 2x2. Ini kalau Anda lihat sama dengan contoh sebelumnya, cuma tetanya saya buang karena teta hanya integrasi dari Q gitu ya. Saya keluarkan dari sistem, dia cuma alpha dot Q dot. Artinya ini tidak ada integrator di sini. Integrator yang pengertian yang kemarin ya. Tentunya persamaan state space itu untuk ngitungnya pakai integrasi jelas, tapi maksudnya integrator itu hubungan antar variabelnya ada hanya yang berupa integrator misalnya gitu. Nah, ini coba kita lakukan perhitungannya dengan menggunakan cara yang kemarin, cara yang pertama. Jadi kita menggunakan langsung A-BK, ya, terus pakai pole placement. Jadi bukan pakai augmented, kita pakai cara yang tanpa integral action itu. Ya, bisa dilihat. Kalau seperti itu, maka Anda nggak mengintroduce variabel baru, variabel Anda tetap I2 ini. Ya, maka A-BK-nya yang Anda pakai, A-nya ya A itu, A yang ini. Kok cara pertama, gitu kan? Masih pakai cuma 2 state itu. Artinya kalau Anda hitung, K-nya misalnya di sini, contohnya dipilih, saya menggunakan pole close loop-nya adalah minus 5 plus minus 3i. Nah, itu dari situ saya definisikan itu nggak usah terangkan lagi ya, dari lokasi pool yang saya inginkan, saya definisikan saya bisa hitung itu polinomial karakteristik yang saya mau, dan itu saya bisa dapatkan koefisien polinomial karakteristiknya, kemudian itu bisa saya gunakan untuk menghitung nilai K-nya. Caranya gimana? Sudah kita bahas di 3 minggu yang lalu kayaknya. Ya, terserah mau cara yang direct, mau cara yang pakai pakai yang jadi canonical form atau pakai Ackermann, terserah gitu ya. Nah, misalnya kita lakukan itu, maka kita dapatkan K-nya seperti ini. Ya. Hanya seperti itu, jadi cuma 1 kali 2 karena kita tidak bicaranya pakai metode pendekatan yang pertama yang A, yang diasumsikan sistemnya punya integrator padahal enggak, gitu ya. Jadi mengeyel pakai cara pertama sehingga kita tidak mengintroduce state baru, tidak ada integrasi error. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka kita bisa definisikan U-nya seperti ini. Kembali, yang jadi inner itu hanyalah variabel yang tidak menjadi variabel yang mau men-track R, karena kita pilihnya alpha, berarti cuma Q yang kita pakai di inner loop, jadi cuma Q, ya, cuma Q-nya saja yang inner loop, dan yang alfanya yang ini dikalikan dengan R minus Y-nya, yaitu R minus alfanya. Nah, kalau udah dihitung total, maka dapatnya ini. Karena ujungnya si K itu akan kembali ke situ juga. Cuma muncullah yang ini. Yang R-nya sesuai dengan suku utamanya. Itu kan ya. Nah, kalau kita lakukan itu, kemudian kita simulasikan, kita hitung, misalnya diberi input step, ini hasilnya di bawah ini. Bisa Anda lihat, dia error, dia mengikuti, dikasih step, dia ngikutin, cuma ada steady state error. Yang offset ini nggak bisa diapa-apain ya, jadi tidak bisa dikoreksi errornya itu. Ini akibat tidak adanya aksi integrasi, dan di dalam sistemnya tidak ada memang sistemnya tidak punya aksi integrasi dalamnya. Jadi seperti itu, variabelnya itu tidak ada yang mengandung unsur integrasi. Jadi bisa dilihat dengan pendekatan pertama itu tidak bisa
memenuhi yang kita inginkan hasilnya. Nah, sekarang kita coba gunakan pakai metode kedua. So this is one example here. We have by two model, and in this case the model the system has no integrator, as you can see from the question, right? So we have alpha and q, and there is no variable which is can be represented as integration of the other variable, just like when we talk about the previous example, when we have alpha, q, and theta. We know that theta can be obtained from the integration of q dt, right? But here we take out theta here. So this is what we get. Suppose now initially we try to compute the tracking controller using the first approach, right? The first approach. So here we neglect or we ignore the fact that the system has no integrator, right? So we do this procedure that we have already learned. So we don't use augmented model because we ignore that it has no integration. So we don't introduce integration of the error here. So we still work with A minus BK, where A is that one. Yeah. The original A matrix, right? Suppose now we use pole placement. I choose -5 plus -3i as the closed loop pole location, and then I use that to compute the feedback gain. So I get that one, right? Okay, and then I use that gain k using the schematic for the first approach. Yeah, so I can define the u function as that one, and then I just try to simulate the response if I put a step reference function here. As you can see here, the system can produce like a step-like response, but it has, as you can see, it cannot eliminate the error, right? The whole time there will be constant error. Yeah, as you can see here, there is a difference between the reference and the response, right? So it can be seen that the system cannot eliminate this error, yeah, because it has no integration action in it, right? So now let's see, if suppose now we use the second approach where we introduce the integral action into the tracking controller, right? So in this case, we need to define the augmented system first. So we know that the definition of the augmented A is equal to A0 minus C0, right? And here we know that we want to track alpha, and alpha is the first. So y is equal alpha. That means it's equal to 10 alpha q, right? So this will be our C 10, right? So we put that here minus C, so we get that one. So this is our A, this is our C minus C, sorry, 0, and the B is the BA, or the augmented B is P0, so you get that one. So you already get all the required augmented model AA and BA, right? And then you just compute the KA such that it will give you AA minus BKA system, which is a closed loop system that will produce a good response, or it must be stable. Yeah. So suppose here we choose this set of poles. Now again, let's see, because your system now has three state, yeah, because you have X and also E, so you have additional state, and your A becomes 3 by 3. So if you use pole placement method, you need to provide 3 poles as your closed loop poles, not just 2, because you have 3 poles now. This system will has one integrator, so it will have the open loop here, the augmented open loop poles system will have one poles at the origin as equal to 0. So now I want to move all the poles to the new location as I defined here. So S1 and 2 is -5 plus -3i, and S3 is equal -1.5, right?
and I use that as to define the desired closed loop system. Jadi sekarang karena sistemnya sudah dibentuk augmented ya, karena pendekatan yang kedua kita pakai bentuk augmented, kita introduce A dalam variable state kita, maka A-nya menjadi augmented, kita tambahkan C di sini, minus C, di mana C-nya itu menggambarkan mana variabel yang mau kita track. Dalam hal ini kita mau track alpha kan, jadi seperti ini tadi itu. Jadi C-nya 10 karena urutannya kan tadi alpha Q, berarti yang variabel pertama itu alpha. C-nya 10, kita masukkan minus C situ, dapatlah ini. Udah A augmentednya ini kayak gitu aja. Ukurannya 3x3. BA juga semua seperti itu, tambahin 0 bawahnya, udah. Nah, karena ukurannya 3x3, maka saat kita misalnya menghitung K untuk sistem ini dengan pole placement, maka Anda perlu mendeskripsikan atau mendefinisikan lokasi pole baru untuk 3 poles, jangan cuma 2. Walaupun si sistem yang Anda kendalikan kan cuma 2 itu. Tapi tambahkan 1 karena kita mengintroduksi E-nya tadi, state variable E. Nah, di sini misalkan saya pakai 3 set ini. Dan ingat, ini kok dihitung poles-nya, karena 1 itu integrator, maka ada 1 poles yang S sama dengan 0. Integratornya itu. Jadi 2 yang asli tambah 1 yang S sama dengan 0. Nah, sekarang saya mau ubah dia ke lokasi yang baru seperti ini dengan metode pole placement. Metodenya lagi-lagi sama kayak itu juga. Anda bisa ngitung pakai cara yang apa, terserah Anda. Mau pakai cara yang direct 3x3 monggo, tapi rasanya mungkin agak mumet itu ya. Pakai yang canonical form kayaknya lebih oke lah. Nah, misalnya saya lakukan itu, maka saya dapatkan K-nya ini. Nah, itu Anda metodenya coba latihan sendiri, dapatnya K-nya ini. Nah, seperti saya katakan tadi, ini sebenarnya terdiri dari ada KS, dan KI. Ya. Jadi dipartisi. Karena di sini sistemnya aslinya adalah 2x2, gitu. Ini kan 2x2. Artinya 2 kolom pertama itu terkait dengan saya nulisnya KAS sama KAE, artinya KS sama KI sama aja lah. Saya nggak menggunakan A-nya. Jadi 2 kolom pertama itu terkait dengan KS yang untuk inner loop yang ini. Sisanya yang cuma 1 adalah untuk si integratornya gitu. Jadi itu adalah KAE gitu. Ya. Nah, sudah, terus Anda implementasikan sesuai dengan tempatnya seperti untuk metode yang kita sudah bahas atau skema yang untuk yang dengan integral action, maka U-nya jadi seperti ini. Iya, cukup KA. Ya, benar. KA itu maksudnya KI ya. Ini KI. Ini KI. Simbolnya kok saya. Ini KS. Oke. Di mana E-nya adalah ini. Sudah, tinggal Anda kerjakan itu, maka Anda lakukan ini. Definisi U-nya seperti ini. Dengan memasukkan nilai KA, KE-nya itu ke dalam blok. KI-nya ke situ, KS-nya ke situ. Itu ya. Maka kalau dilakukan, hasilnya adalah, nah, bisa Anda lihat dengan integral action, maka alpha yang mau kita track itu sekarang bisa, bukan alpha yang kita mau untuk men-track R itu bisa mengikuti R-nya. Ya. Jadi bisa dilihat dengan referensinya step, dia bisa mengikutinya dalam waktu yang cukup, ya ini lumayan lah. Soal itu bagus atau enggak tergantung aplikasi. Anda bisa main-main, oh saya nggak puas dengan ini ya, ubah aja lokasi pulse-nya, cari yang lebih cepat. Tapi nanti kita bahas sedikit pengaruhnya apa sebenarnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk multivariable system ini, sebenarnya yang kita tinjau itu suatu fungsi dinamik dari misalkan ada suatu sistem, tapi inputnya emang dari multivariable itu sendiri ya Pak. Kalau biasanya kan kita inputnya sendiri itu terpisah variabelnya Pak. Sedangkan kalau ini sendiri kan tadi ada state X-nya yang masuk ke itunya Pak. Ke U. Iya. Oh iya, itu definisi sistem dengan umpan balik kan itu. Oh jadi yang emang umpan baliknya itu sendiri dari
variabelnya gitu ya Pak, bukan Iya, betul. outputnya dari Gini, ini kan definisinya. Jadi kalau namanya dengan umpan balik, sistem kendali dengan closed loop dengan umpan balik, maka variabel U-nya itu, yang U ini ya, selalu menjadi adalah fungsi dari respon sistemnya, apakah itu X-nya atau Y-nya gitu. Ya, pasti dia ada unsur variabel yang merupakan hasil proses si sistem yang mau dikendalikan. Karena itu dinamakan umpan balik gitu. Ya. Apakah itu X, apakah itu Y, itu tergantung permasalahan yang kita tinjau. Kan Y sama X berhubungan sebenarnya kan, melalui C ini aja sebenarnya. Ya nggak? Iya Pak. Ya. Jelas nggak? Atau masih belum belum pas menurut Anda? Berarti kalau di sini sendiri yang jadi umpan baliknya itu dari multivariabel variabel sistemnya sendiri, sedangkan ada tambahan input dari salah satu yang mempengaruhi salah satu variabelnya ya Pak. Untuk maksudnya yang kita track itu ya Pak. Iya, kalau ini kan referensi ini Mas Nur, itu adalah input dari luar. Kita masukkan, saya pengen si tadi contohnya alfanya ngikutin yang saya mau. Misalnya ini pilotnya lah. Ya, pilotnya mau alfanya gini, mau tetanya gini. Nah, itu kan kemudian sistemnya pesawatnya itu misalnya tetanya harus ngikutin yang dia mau si pilot kan kayak gitu. Gitu maksudnya. Halo, bisa didengar nggak? Bisa Pak. Ya, gimana? Sebenarnya saya mau tanya ini sih Pak. Yang tadi kan persamaannya tuh ada delta E-nya Pak. Terus delta E-nya sendiri berarti sama dengan U gitu Pak. Delta E sama U. Yang di persamaan yang agak awal sih Pak. Awal. Tuh, Anda saya scroll gini Anda ini atau yang mana? Yang terus? awal lagi sih Pak. Maju lagi. Yang ya itu. Yang ini Pak. Nah. Oh, ini delta E ini maksudnya. Iya Pak. Ya, ini input U. U itu kan variabel umum untuk variabel U itu adalah notasi umum untuk sinyal input kendali. Nah, kemudian dia bisa lebih khususkan untuk sesuai aplikasinya. Kalau ini contohnya ini pesawat, alpha sudut serang, Q itu pitch rate, theta itu sudut pitch kan. Nah, di sini inputnya adalah delta E elevator gitu loh. Sama aja kayak ini biasanya disebut sebagai X kan? Iya Pak. Ya nggak? Nah, gitu maksudnya. Ya, ini X juga. Jadi secara umum variabel di state space biasanya ini namanya state variable, ini variabel input. Tapi kemudian kalau kita sudah spesifik aplikasinya, misalnya kalau pesawat ya X-nya itu adalah variabel gerak pesawat kan, ada alpha, theta, Q dan sebagainya tergantung matranya dan sebagainya. Inputnya apa ya? Ya U-nya tuh bisa delta E, bisa delta A, aileron atau delta R atau delta T untuk engine-nya. Gitu. Masih jelas nggak atau masih bingung atau nggak pas jawaban saya? Jelas Pak. Ya, itu ya. Jadi sistemnya ya mungkin kenapa? Sistem ini sendiri berarti masih satu input dan satu output ya Pak. Tapi variabel sistemnya sendiri ada X yang multivariabel. Iya, gini. X-nya pasti multivariabel karena kita bicaranya kan X itu sistem state space dalam vektor kan, X itu pasti vektor. Inputnya dalam contoh-contoh ini inputnya 1 karena lombingnya 1. Outputnya juga di contoh ini memang 1. Tapi sebenarnya gini, yang dipakai di sini itu Anda bisa definisikan Y-nya nggak 1. Misalnya Anda mengatur bukan misalnya theta sama alpha bersamaan itu bisa. Gitu ya. Atau U-nya nggak cuma 1, nggak cuma delta E, tapi nanti juga saya bilang pakai canard. Jadi matriks B Anda di sini itu kolomnya 2. Seperti itu. Ya, bisa dengan approach yang sama dengan ini. Kuncinya kan cuma tinggal metode ngitung pole placement-nya itu. Kebetulan karena di kuliah ini kan di contoh yang kita metode yang diajarkan hanya untuk metode C inputnya 1, ya maka di contohnya saya kasih sinyal yang mau di-track-nya cuma 1. Tapi kalau Anda mau pakai yang mau pakai yang di track 2, 3 dan sebagainya bisa aja. Sama aja. Tapi nanti metode ngitung pole placement-nya yang harus bisa mengakomodasi bahwa input output-nya lebih dari 1. Gitu. Atau inputnya lebih dari 1. Paham ya? Iya Pak. Jadi
Sebenarnya E-nya tuh, makanya tadi ada saya tulis tuh E-nya pakai, nah ini loh, pakai bar kan ini. E bar maksudnya itu bisa vektor, nggak cuma satu. Nah, dalam contoh ini E-nya cuma R-J karena kan cuma satu. Tapi E-nya tuh bisa vektor, artinya nggak cuma satu variabel yang Anda minta supaya nge-track sinyal referensinya. Jadi referensinya juga bisa lebih dari satu, gitu loh. Paham ya? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Nah, oke. Nanti mungkin nyambung pertanyaan Anda juga, kalau misalnya apa namanya saya katakan tadi, kenapa saya ngomong saat Anda dapatkan KA, maka Anda partisi kan, yang apa n kolom pertama itu menjadi yang inner loop itu sesuai dengan ukuran matriks A. Sisanya jadi yang untuk KI. Maksudnya saya ngomong sisa itu adalah sisa itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau inputnya lebih dari satu, maka sisanya yang KI itu kolomnya nggak satu, mungkin dia bisa 3, 2 tergantung apa namanya jumlah variabel input yang Anda pakai. Ya, jadi yang tadi mana? Ah ini di contoh ini kan KI-nya sisanya aja. KA-nya berapa? Ya, Anda state Anda berapa? Oh, state saya X dot sum dan SPBU, X-nya tuh 3 kali 1 ya, berarti 3 kolom pertama itu menjadi yang inner loop. Karena kenapa kok cuma 3, Pak? Ya kan yang diumpan balik kan X-nya. Ya kan? Kalau X-nya 3 kali 1 ya ini pasti harus kolomnya 3 KS-nya. Terus tadi KA-nya punya kolomnya ada 5 Pak, yang 2 lagi sisanya buat apa? Sisanya buat si KI. Itu artinya inputnya punya 2, inputnya 2 kali 1 kalau contoh itu. Gitu. Ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk sistem dengan single inputnya 1, bisa banyak juga nggak masalah. Nanti cuma saat Anda ngitungnya aja sebenarnya. Nanti KA-nya ini jadi lebih dari 1. Paham ya? Atau ada yang mau tanya lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh lihat ke slide yang ada selisih errornya nggak, Pak? Ini atau ini? Sebelumnya, Pak. Ini. Sesudah ini. Ya, ini. Ini kali. Oh ya, yang ini, Pak. Nah, itu definisi dari XAS tadi apa ya, Pak? Kondisi dia mendefinisikan pada saat sudah steady state. Nilainya kan dia ini dikasih input. Kita kan lihatnya tracking performance itu dilihat bagaimana si sistemnya jika diberi sinyal tertentu, maka steady state-nya dekat dengan kondisi ininya. Kondisi apa namanya? Reference yang diberikan gitu loh. Jadi steady state itu maksudnya kondisi sistem saat sudah steady state, sudah convergent. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini sudah seperti ini tadi, jadi hasilnya kalau dengan tadi, nah udah ini seperti ini hasilnya. Jadi bisa Anda lihat dia bisa mengikuti. Kembali yang saya di contoh yang sudah berikan, inputnya selalu 1 karena metode pole placement yang kita bahas sejauh ini untuk sistem yang SIMU, jadi single input. Kalau single multiple output generalisasi dari itu, tapi juga hitungnya ada sedikit trik-triknya, makanya nggak saya kasih tahu. Tapi kalau Anda misalnya pakai MATLAB, Anda mau berapa inputnya juga bisa, pakai perintah place, ecker ataupun apa lagi. Ada satu lagi nggak salah. Atau Anda pakai yang itu aja, yang apa namanya? Ada beberapa trik di mana dia secara manual kita bisa membagi effortnya ke beberapa input gitu. Ya, tapi lanjut dulu ke sini. Jadi ini sudah bisa dilihat untuk kasus yang sama dengan approach pertama gagal untuk men-track tapi begitu kita introduce integral action, maka dia bisa mengikuti track reference yang diberikan. Contoh lagi ini. Nah, ini contoh. Sekarang sistemnya melibatkan theta. Jadi kita expand melibatkan theta. Jadi sistemnya sendiri sebenarnya sudah ada integratornya. Ya. Terus kita sekarang mau track theta atau kita mau minta theta track R. Berarti variabel ketiga yang mau kita kita perintahkan untuk men-track. Jadi definisi C-nya jadi ini. Ini kasusnya seperti ini ya. Maka kalau seperti ini kita menggunakan approach kedua,
maka kita harus membentuk augmented state-nya, state space-nya. Maka A-nya seperti ini, augmented state-nya seperti ini, maka matriks A-nya jadi kayak gini kan. Jadi di bawahnya tambahin minus C ini, di minus ini. Nah, lihat ya. Jadi di dalam mesin itu ada integrator, terus kita tambahin lagi integrator di luarnya. B-nya juga tinggal tambahin 01 ini, udah kayak gitu aja. Terus Anda hitung, misalnya sekarang, nah bisa dilihat, sekarang karena ukurannya jadi 4x4, ya, karena 3 kali 3 tambah 1, jadi 4x4. Ini saya, misalnya dengan metode pole placement, saya harus meletakkan atau mendefinisikan 4 poles sebagai lokasi poles untuk closed loop-nya. Misalnya saya pilih itu, angkanya kayak gitu itu ya. Maka kalau lagi-lagi metodenya sama aja, Anda hitung pakai pole placement misalnya, maka dapatlah K-nya ini. Ya. Maka 3 kolom pertama itu menjadi KS. Ya, kenapa kok 3? Ya karena ukuran saya 3x3. Ya, dan yang kolom terakhir itu menjadi KI-nya. Ya. Maka KS-nya jadi ini, KI-nya minusnya itu. Sudah catatan kemarin. Ya. Maka U-nya menjadi seperti ini. Sederhana itu kan, jadi minus KS bla 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 plus KI integrasi itu, dan definisi fungsi kendali. Jadi kalau ada orang bilang pertanyaannya adalah hitung sinyal fungsi kendalinya, ya ini maksudnya sinyal fungsi kendali itu seperti ini. Jadi controller itu maksudnya di sini, KS ini controllernya. Ini adalah fungsi kendalinya. Kalau orang kendali bilang definisikan sinyal kendali sedemikian hingga bisa menstabilkan sistem, ya U-nya itu bentuknya seperti apa ya, kayak gitu. Bentuknya fungsi. Ya. Nah, kalau ini kita kemudian implement ke blok ini, ya jadi KI-nya yang minus 1,5 itu, yang lainnya di sini, terus ini ada yang 001 karena kita tracknya theta, ini hasilnya. Ini hasil trackingnya, ini tracking, ini theta, ini ref, yang kuning ref. Yang ini belum saya kasih apa namanya. Ini adalah U-nya. Ini X. Jadi X-nya ada 3 kan? Berarti 3 apa namanya? 3 state-nya itu responnya seperti itu. Ibaratnya kalau itu saya lihat di titik ini, saya lihat itu yang ini, yang U itu yang ini, kemudian yang R-nya itu perbandingan antara R sama itu, R-nya itu yang kuning, theta-nya yang biru. Dan ingat theta juga termasuk yang ini, jadi sama. Ya, ini adalah responnya. Kalau saya hitung dengan yang tadi, ya, di mana lokasi pulse yang saya pilih adalah ini, ya. Nah, ini dengan pole placement seperti ini. Jadi sinyal yang perlu kalau Anda mendesain kendali, jangan lupa selalu melihat juga U-nya. Walaupun kita di sini tracking lihat aja perbandingan antara R sama Y-nya nih. Ya betul, kalau Anda mau lihat respon trackingnya seperti itu. Tapi jangan lupa juga melihat U-nya. Dan juga sebaiknya semua variabel state sistemnya dicek. Ya, untuk melihat angka-angkanya tuh masuk akal atau tidak. Nah, sekarang ini tadi ya, ini hasil yang kita peroleh dengan set pulse yang tadi itu. Yang ini. Misalnya saya milih pulse yang baru. Nah ini, untuk 4 pulse ini. Bisa lihat bedanya kan, minus 10, tadi minus 1,5 sampai minus 10, saya lebih jauh kiri kan. Yang kompleks itu jadinya tadinya minus 5 plus minus 2i, sekarang saya milihnya minus 7 plus minus 2i. Kemudian yang tadinya ada minus 0,75, saya milihnya minus 5,75. Nah, sebagai catatan ini adalah lokasi pulse open loop-nya yang kotak biru, kotak apa itu? Biru muda. Itu adalah lokasi pulse dari sistem yang ini. Eigen value-nya A. Jadi open loop, ya. Itu adalah seperti ini. Bisa Anda lihat, ada kan benar kan? Ada satu integrator di sini, S sama dengan 0. Jadi lokasi pulse-nya ada minus 2,5 plus minus 2,6. Ya. Kalau dibandingkan dengan lokasi pulse yang ini, tadi kan berapa? Minus 2,5. Ya, 0, minus 2,5 sama, ya, plus 2,6 plus 2,6. Kita punyanya yang 0 menjadi minus 1,5. Kemudian itu integratornya ya. 2 itu. Jadi yang minus 2,5 2,6 menjadi minus 5 plus minus 2i. Berarti geser sedikit ke kiri, gitu ya.
Tapi yang sekarang dia menjadi lihat minus 7 plus minus 2i, berarti jauh lebih ke kiri lagi. Sedangkan dua integratornya juga digeser lebih jauh ke kiri. Jadi kan cuma digeser di sini cuma minus 1,5 sama minus 0,75. Sekarang menjadi jauh, gesernya jauh ke kiri sekali. Atau dengan kata lain, lokasi pulse yang saya pilih sekarang itu lebih jauh dari lokasi pulse open loop-nya. Ini open loop, ya. Dibandingkan lokasi pulse yang ini, dibandingkan lokasi pulse closed loop yang ini, kalau dilihat dari lokasi pulse open loop-nya, yaitu yang tadi. Jadi yang pilihan kedua ini jauh lebih geser lah. Kenapa? Ya tentunya bisa Anda lihat, kalau minus 10 sama minus 5,75 itu pasti time responnya jauh lebih cepat. Kan lebih ke kiri. Time responnya lebih cepat dibandingkan yang ini, yang cuma minus 1,5 dan minus 0,75. Kemudian minus 7 plus minus 2i itu pasti punya damping rasio yang lebih besar dibandingkan dengan yang ini, minus 5 plus minus 2i. Karena dia lebih ke kiri. Ya. Yang kata lain pokoknya, atau secara singkatnya, lokasi pulse yang baru baru ini jauh pergeserannya dari lokasi pulse open loop dibandingkan dengan pilihan yang pertama. Ya. Kalau saya gunakan lokasi pulse ini, maka saya dapatkan K-nya ini. Ya. Bisa Anda tahu bahwa oke, yang ini jadi KS, 4 ini, yang 3 ini, yang ini jadi KI. Ya. Kemudian saya simulasikan. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa Anda lihat sekarang. Ini hasil trackingnya. Yang biru adalah theta, ini R, ini R. Ini U-nya, sinyal U, ini X. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Lebih cepat? Ya, jelas ya. Ini tadi kan agak landai gini, sekarang jadi lebih cepat, tapi ada overshoot. Dan sinyal kendalinya, nilainya Anda lihat itu cuma minus 0,25, sekarang menjadi minus 4. Dan Anda lihat respon X-nya juga, ini kalau yang merah pasti sama dengan yang, itu kan theta sama dengan yang ini kan. Tapi yang biru sama kuning kan dia 0, berapa. Di sini dia jelas lebih besar. Ya. Nah, yang Anda lihat adalah apa? Terutama yang ini yang mau saya fokuskan ya. U-nya itu menjadi semakin besar. Artinya gini, kalau Anda menggunakan pole placement, itu memang menjamin selama sistemnya A-nya tuh, AB-nya tuh fully controllable, maka dijamin Anda pokoknya bisa menempatkan pulse-nya kemanapun yang Anda suka. Ya. Tapi intinya adalah, yang saya tunjukkan sini adalah, kalau Anda memilih pulse barunya itu semakin jauh dari lokasi pulse aslinya atau open loop-nya, maka itu akan menghasilkan kendali yang kemudian dia akan menghasilkan perintah kendali yang membesar. Anda bisa bandingkan yang saya lihat U-nya itu tadinya cuma ordernya 0, gitu ya, sekarang jadi minus 4. Jadi dia akan semacam memaksa sistemnya supaya punya sifat yang baru ya, dan sifat barunya ini jauh dari sifat lamanya. Itu membutuhkan effort yang lebih besar dibandingkan kalau kamu geser dikit aja lah, tadinya kamu lamban, sekarang coba usaha lebih cepat dikit aja. Nah, itu maka effortnya lebih kecil, maka EU-nya akan lebih kecil. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi, walaupun kita secara teoretik semaunya bisa milih lokasi pulse-nya, tapi pertimbangkan juga seberapa jauhnya dari sifat lokasi awalnya. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan U yang untuk kalau Anda semakin ekstrim mengubah sifat sistemnya, maka U-nya akan semakin besar. Terus kenapa Pak kalau U-nya besar? Ya, jadi nggak realistik. Misalnya nanti Anda delta I-nya jadi berapa radian gitu, nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya, seperti itulah kira-kira contoh pemahaman. Memang satuannya sini belum saya definisikan, tapi intinya secara komparatif Anda bisa melihat bahwa U-nya akan menjadi semakin besar saat Anda berusaha mengubah sistemnya sifatnya jauh-jauh lebih ekstrim dibandingkan sifat aslinya. Gitu. So as you can see here, we choose different pole location for this example, right? So first we have -5 -0.75 -5 plus -2i as the new closed loop pole location. Yeah. So we have this response, right? And next we choose different set of poles. Yeah. As you can see here, the pole location is farther away from the open loop poles.
right? So it means now we ask the controller such that it change the characteristic of the system more extreme, or we want the system to change significantly from its original characteristic, right? Compared to the first choice here. Here we only like the system to change a little bit change from its original characteristic, but now we want the system to change more significantly compared to the original characteristic. What we got here is that theoretically we can do that, yeah. But as you can see from the simulation result, the first set of pole will give you this response. As you can see, we have quite slow response, but we have a quite small control signal U, and quite small state variable response here. But when we want the system to change its characteristic more significantly, this is what we get. We get a faster tracking response here, yeah, but it introduces a bit of overshoot. But this is the main concern here. Now it needs more control effort, such that then the system can be controlled just like what we want, right? Such that the characteristic becomes more significantly faster here, as described by the new pole location here. Yeah. So now we have bigger control response, yeah, compared to that one. So as you can see here, the state response, system state response also getting larger compared to the first choice here. So what we need to see here is that if you theoretically you can change the pole location, or you can change the characteristic of the system arbitrarily, yeah, as long as the system is fully controllable. But you must be consider that if you wanted to change the system more significant or more extreme to a new extreme behavior, or significantly different behavior with the original one, so that means you will need bigger control, larger control effort of you here, and you have to check that, because sometimes it is theoretically can be done, but realistically it's not really feasible. Meaning that suppose you to have a new very fast response, then you need to have a very large control effort, such that then physically it cannot be produced by your system. Suppose you need to deflect your elevator such that the angle is 85 degrees, so it is not really not realistic for real application. So that's it. Okay, any question here, because the time is running out, I think. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, karena waktu udah lewat juga. Jadi, oh ya, sekalian saya jelaskan, jadi minggu depan rencananya isi materinya adalah tentang penggunaan MATLAB untuk desain kendali. Nanti ada semacam kayak tugas gitu. Anda tolong mulai sekarang coba install MATLAB, karena yang resmi di ITB sudah ada. Anda cek itu di STI, ya, sudah ITB sudah license-nya diperbarui, jadi Anda bisa download dan apply install dari sana, ya. Minimum Anda install yang jangan banyak-banyak karena ukurannya besar juga ya. Install yang control system toolbox sama Simulink lah kalau untuk kuliah ini. Kebutuhannya cuma itu. Yang lainnya sebenarnya sudah included nih, kayak matrix dan sebagainya. Nah, itu nanti dipakai minggu depan. Nanti Pak saya akan memberikan pengarahan tentang apa yang ya kayak ada modulnya lah, nanti silakan dikerjakan gitu ya.
Nanti Pak Sano yang ngatur. Jadi minggu depan seperti itu, terutama hari Selasa. Seninnya mungkin saya isi dulu untuk optimal kontrol sedikit, cuma nggak banyak karena pengenalan supaya Anda tahu perbedaannya dengan poll placement dan ya itu. Jadi tolong minggu ini disiapkan itu MATLAB-nya supaya minggu depan bisa langsung jalan. Nanti next-nya kita udah masuk ke masalah kendali terbang, pengenalan kendali terbang, nanti diawali dengan review Inter. Kayaknya Anda juga lagi kuliah di Inter kan dengan Pak Yasti. Nanti di sini direview sedikit supaya kita pakai model-modelnya Anda paham maksudnya. Tidak perlu tahu cara ngitungnya tuh di urusannya di Inter, bukan di urusannya kendali itu ya. Oke, itu mungkin yang saya sampaikan. Silakan sebelum saya tutup, benar-benar ditutup hari ini, ada yang mau tanya? Nggak ada. Jangan lupa absensi di 6 ya, sudah dibuka 2 kelasnya. Silakan, dua-duanya sudah saya buka. Silakan diisi. Kalau ada yang, ya mestinya kan hadir. Ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, mungkin Pak Yasti ada hadir nggak? Mau nambahkan sesuatu Pak Yasti? Nggak ada, Pak. Ada. Oke, nanti gitu Pak Yasti ya. Minggu depan kita MATLAB dulu, terus minggu berikutnya langsung yang pesawat. Mungkin MATLAB-nya mungkin 2 pertemuan, jadi ya. Selasa sama Seninnya lagi. Habis itu Selasanya lagi bisa masuk ke model dinamika pesawat. Oke, sip lah. Oke, kalau gitu mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Yasti, terima kasih mahasiswa semuanya sudah hadir hari ini. Saya tutup dulu kuliahnya. Selamat. Ya, ada mau sampai? Katanya minggu lalu kan nggak jadi kelasnya Pak. Ya. Katanya juga kan akan diadakan kelas pengganti Pak. Itu bagaimana? Iya. Ini kita jalan dulu. Jadi akhir-akhir cari celahnya baru masuk gitu ya. Oh. Itu nanti akan kita tambahin ke anunya, tambahin materi bukan materi. Pertemuannya kita gantilah sesuai janji, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Pak, begitu, maaf Pak, izin bertanya Pak. Yes, silakan. Untuk bahan kuliah yang bab ini kapan dibagiinnya ya Pak? Kapan-kapan, ya nanti saya bagilah, tenang aja ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Saat diperlukan. Saat Anda butuh, kayaknya mungkin 2 jam sebelum ujian saya bagi nanti. Ya nggak ada saya bagilah ya, tenang aja. Tapi tetap diperhatikan kuliahnya, kalau baca atau kayaknya bakal nggak, mungkin ada yang nggak jelas, nanti susah gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Yasti. Selamat siang. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yuk, saya tutup ya. Yuk Pak Yasti. Ya Pak.